Dan siapapun dia di antara kita, kita senang sekali jika Tuhan menganugerahkan kita usia yang panjang. Karena itu di usia yang lanjut sebenarnya tidak mudah, karena dia membutuhkan orang lain untuk selalu ada di sampingnya, menopangnya. Dia tidak lagi bisa beraktivitas seperti di kala dia muda. Bapak kekasih telah Tuhan panggil dalam usia 90 tahun. Ini adalah bentuk dari jawaban Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi Bapak kekasih. Sesungguhnya Bapak tidak pernah diam. Dia selalu menggunakan pena dan kertas untuk berusaha mencatat, mengulangi lagi kisah perjalanan pelayanannya di sepanjang tugas dan tanggung jawab sebagai pendeta, bahkan ketua klasis beberapa periode di Maibra. Dan saya salah satu dari orang yang dibimbingnya. Jika Tuhan masih memberikan kita waktu untuk bekerja, waktu untuk melayani, pakailah semua ini dengan baik, sebab ada saat dan waktu semua itu tidak akan pernah kita jumpai lagi. Apa yang merupakan janji Allah yang dinyatakan oleh Allah lewat firman ini sesungguhnya juga menjadi berita yang akan memberikan pengharapan dan kekuatan bagi keluarga, anak-anak, dan cucu-cucu. Bapak Ibu, saudara-saudara, jikalau saya ingat di zaman kami melayani di Maibra, untuk makan itu ada, tapi untuk kesehatan pendidikan itu sulit karena gaji pendeta pada zaman itu kadang 150 sampai 300. Tapi itu yang saya bilang, Bapak ini pahlawan bagi keluarga. Ia tidak pernah mengenal lelah. Ia pergi melaksanakan tugas, tanggung jawab, pelayanan, dan ia senantiasa dengan taat, sungguh setia melakukan tugas ini dengan baik. Tentu semua itu adalah bagian dari berkat Tuhan, dari jerih payah Bapak kekasih dalam perjalanan pelayanan yang senantiasa ia lakukan dengan penuh iman yang sungguh pada Tuhan. Dan apa yang dia kerjakan tidaklah sia-sia. Segala yang ia lakukan menyertai anak-anaknya. Artinya, mari kita melepaskan kepergiannya, sebab inilah waktunya. Ia harus beristirahat, melepaskan semua kelelahan. Perjuangan panjang yang telah ia jalani selama 90 tahun. Dan hari ini kita harus mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, segala puji bagi Tuhan. Bapak Kepala Gereja kami yang memanggil dan mempercayakan kami untuk ada bekerja dan berkarya dalam kebun anggurmu yang kudus. Sebagai orang-orang percaya, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di tengah-tengah jemaat GKI Paulus, bisa bersama dengan orang tua terkasih kami, Bapak Pendeta Emeritus Bapak Pendeta Petrus Wafun. Kami menyerahkan semua kami sebagai keluarga besar GKI Paulus. Kiranya kekuatan dan penghiburan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab seturut dengan kehendak. Amin. Bersyukur kau memilihku menjadi
hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Mau setia bersama-Mu, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Dan kita akan bersama-sama bernyanyi dalam nyanyian Kidung Jemaat 438 bait 1 dan 2. Apapun juga menimpamu. Kasihnya pelindungmu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Berdoa dan bermohon kiranya Tuhan memberkati perjalanan ini. Allah sumber damai sejahtera yang menciptakan dan menjadikan kami dengan kasih dan kuasa-Mu di dalam Kristus Yesus yang telah memberikan kepada kami keselamatan melalui tuntunan Roh Kudus. Kami serahkan seluruh keberadaan kami, dan biarlah Tuhan sertai kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Please board the aircraft immediately to gate number 2. Thank you. Orang dulu sedikit, biar ada celah tangkap. Ada barang yang mau dibagasi. Dia ambil. Tiada selamat dan proses penjemputan selanjutnya. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang Tuhan lakukan. Kami sungguh luar biasa dalam semua yang kami urus. Kami urus semua terkait orang tua kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Lagi. Ya, sama-sama. Ini, coba dikasih diputar dia. Untuk balik, kepala harus di depan. Mantap. Oke. Untuk itu kepada panitia dan juga pihak gereja yang sudah dipercayakan dari Kota Sorong secara simbolis menyerahkan pada panitia dan juga badan pekerja klasis. Keluarga besar Wakom Isir yang berduka, pemerintah Kabupaten Maibrat, badan pekerja klasis Maru, panitia pelaksanaan pemakaman dari Bapak Pendeta Emeritus Petrus Wakom. Kami PMJ dan Majelis Paulus Claudius Klasis Sorong dengan ini menyerahkan almarhum Bapak Pendeta Emeritus Petrus Wakom kepada klasis Ayamaru dan panitia pelaksanaan pemakaman dengan harapan dapat disemayamkan dan dapat dimakamkan sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Terima kasih. Shalom. Kami dari PMJ dan Majelis Paulus Claudius Klasis Sorong menyerahkan foto almarhum sebagai tanda penyerahan foto almarhum Bapak Pendeta Emeritus Petrus Wakom sebagai tanda penyerahan dari Gereja GKI Petrus Paulus Claudius kepada klasis Ayamaru dan panitia yang telah dipersiapkan. Aku sih menghadap ke sana sini fotonya. Bob, ya. Ya. Ya, saya atas nama Gereja Kristen Jeri Tanah Papua, klasis Ayamaru, klasis Aitinyo, klasis 4 dan 8 dominasi gereja mulai pemerintahan Kabupaten Maibrat. Kami menerima jenazah almarhum Emeritus Petrus Wakom di pagi hari ini di Bandara Semok Panas, Kambuaya. Selanjutnya kami akan menyusun menuju gedung gereja Silo Kambuaya untuk ibadah pengucapan syukur di pagi ini. Demikian, terima kasih dan waktu selanjutnya dikembalikan. Jemaat Paulus kawan Kota Sorong yang sudah menyerahkan secara simbolis pada pekerja klasis dan juga panitia untuk bertanggung jawab pada proses selanjutnya. Ya, waktu selanjutnya di Ayamaru Timur. Ya, itu saja kami dapat sampaikan. Salib keluar dan kita semua mobil, motor dan jalan lari secara perlahan-lahan sampai menuju. Tuhan memberkati kita semua.
banyak ke nama silaya Bapak. Pertolongan kita kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan kita dalam kasih Kristus Yesus. Amin. Terimalah salam dari Kristus. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Kita dalam keadaan berdiri, kita menyanyi. Baca firman Tuhan di hadapan kekudusan-Mu, kami seluruh warga jemaat GKI Lasis, Ayamanu, Aitinyu, Aifat, denominasi gereja di hari ini berada di sini, di mana hamba-Mu Pendeta Emeritus Petrus Wafom yang mengakhiri hidup di dunia ini, dia berpulang kembali ke rumah Bapa di surga yang kekal dan abadi. Kiranya kami mendasari untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk kami membaca dan merenungkan bagian firman-Mu, untuk menguatkan hati dan iman kami, lebih khusus bagi anak-anak, cucu-cucu, mantu, keluarga terkait. Kiranya hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan keluarga Wafom dan keluarga istri, keluarga terkait, semuanya hamba akan bertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya dengan sungguh bahwa Tuhan merencanakan indah pada waktunya bagi hamba. Jadi di hari ini kita tidak perlu untuk sedih, ratap tangisan yang berlebihan. Hanya kita datang bersukacita untuk bersyukur atas berkat Tuhan sehingga hamba telah mengakhiri hidup. Pendeta Petrus Wafom yang telah mengakhiri hidup, dia berpulang kembali ke rumah Bapa di surga yang kekal dan abadi. Terima kasih Bapa kami di surga, kami bersyukur atas pertolongan-Nya. Selanjutnya hamba akan bertaruhkan ke dalam tangan Tuhan cara hari ini sebagai keluarga atas pengabdian karya dari hamba-Mu. Di sini jenazah akan di rumah duka di Jemaat Silo Kambuaya di distrik Ayambaru Utara, Ayambaru Timur. Hamba akan bertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Satu malam ada di sini. Semua akan datang untuk memberikan pelayatan dan penghormatan sebagai tanda penghormatan kepada hamba-Mu yang memberitakan Injil di bumi yang tiga, Ayambaru, Aitinyu, Aifat. Pada masa itu dengan tingkat kesulitan jangkauan yang begitu jauh, berjalan kaki untuk memberitakan Injil demi keselamatan umat-Mu. Berpengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Baik, shalom. Ibadah kita telah selesai dan
yang berjalan dengan baik di hari ini, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai selalu. Kabupaten Baiblat, dari kasus-kasus, dari jemaat-jemaat, dari 16 gereja yang ada, yang berkenaan dalam ibadah syukuran hari ini atas nama pelaksanaan majelis jemaat dan juga panitia, kami menyampaikan terima kasih banyak atas semua kehadiran saya semua. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mulai saja dengan ibadah penguatan kita di malam hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama keluarga besar Wafo Mesir yang berduka, kita hendak datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah penguatan ini. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jemaat masih dalam keadaan berdiri, mari kita lakukan nyanyian rohani nomor 154 ayat yang pertama dan yang kedua. Jika jiwaku berdoa, jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, terima saja pemberian tanganmu dengan maksud hikmatmu. Jangan kehendakku Bapa. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Belum ada, mari kita akan masuk kepada Mazmur penguatan. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi kedatangan Allah benar-benar ditinggalkan. Kepada kekasihnya kita minta roti. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Yang hari tadi ayat yang ketiga untuk kita aminkan. Dan
keluarga dan persekutuan umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga yang berduka cita di saat ini. Firman Tuhan untuk kita di saat ini dalam kitab Perjanjian Lama, Ulangan 34 ayat 1 hingga pada ayat yang ke-12. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang sudah menemukan bagian ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Di saat malam hari ini kami ada di rumah duka keluarga besar Wafom Isir dan keluarga besar suku A3 yang mendiami negeri A3 ini. Hari ini kami merasa duka cita. Hari ini kami merasa kehilangan seorang sosok perintis perkabaran Injil di negeri ini. Hambamu, Bapak Emeritus Pendeta Petrus Wafom, kini telah terkaku di hadapan kami sekalian. Untuk itu, kami datang kepada Tuhan di malam ini untuk kami memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu di saat ini. Sebelum kami baca firman-Mu sebagai bagian untuk menghibur, menguatkan hati iman percaya kami minta Tuhan datang melalui kuasa Roh Kudus, memampukan kami dan menguatkan kami, terutama keluarga yang berduka cita, keluarga besar suku A3 yang ada di wilayah ini. Dalam nama Yesus Kristus firman penghiburan kami berdoa. Amin. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihat dengan matamu. Keluarga, anak-anak dari Bapak almarhum Emeritus Pendeta Petrus Wafom yang berduka dengan cucu-cucu, dan keluarga besar Isir yang pangkat Ipar, dan juga seluruh warga jemaat GKI yang ada di wilayah bumi A3 yang berduka cita. Petrus Wafom dipanggil oleh Allah seperti Musa, bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bawa bangsa Israel keluar dari Mesir sampai di Nebo, Musa mati. Usianya 120 tahun, matanya belum, dan bapak semata buta kan? Belum kan? Cerah. Ya. Anak-anak dijawab, bapaknya belum mata buta. Ya. Kemudian sampai di situ Musa mati. Tuhan juga panggil hambanya Petrus Wafom. Tadi mungkin saya jelaskan untuk pelayan di kantor di atas. Saya bilang, dulu saya kecil di Temenabuan, saya sekolah di Temenabuan, lalu kita hanya mendengar daerah Ayamaru, A3 itu, sudah tidak ada lagi gereja GKI daerah ini. Sudah tidak ada. Sampai saya tiba di STT, saya ketemu dengan teman-teman Biak, teman-teman Serui, teman-teman Boy. Dia bilang, kamu orang Ayamaru nih. Sekarang Ayamaru sudah ada gereja GKI di sana. Terus begini, saya punya nekat, saya sekolah selesai, sinode mau kasih SKK, tidak, saya pergi ke Ayamaru. Kebetulan tahun 2004 itu ketua basis adalah Bapak Pendeta almarhum Petrus Wafom. Nah, lalu beliau menghabiskan seluruh hidupnya di wilayah A3. Hitung-hitung, iya, sejak Ibu Suster. Iya, beliau menghabiskan masa mudanya 44 tahun melayani dan menginjili dan menyelamatkan dan membawa bangsa ini keluar dari kegelapan, dari penindasan di Mesir, dari penindasan dan kehidupan yang lama itu. Mereka hambanya bawa kembali mereka datang kepada Kristus. 2004 saya ada di sini. 2005 program Bapak Wafom
yang pertama bidang pertanian, 2 titik yang beliau perhatikan. Yang pertama, Serawan halaman yang luas, tanaman jangka panjang. Tadi saya melayat habis, saya panjat pohonnya saya makan. Terima kasih untuk Bapak Wafung punya program, Tuhan terus menyertai Bapak. Kemudian lahan yang kedua itu ada di Sabah. Apakah orang Naronefat karena di Sabah sudah berbuah atau belum? Jemaat Immanuel Sabah yang kemarin bilang peran-peran pukul tembak-tembak orang itu, beliau mempersiapkan jangka panjang di situ. Terus beliau katakan begini, mana Tukumin? Tukumin itu yang bawa trek itu baru angkat tanaman, kita tanam di sana. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengapa kita mengeleskan hal-hal ini lebih penting? Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarahnya. 17 Agustus kita semua di Taman Pahlawan. Di sini tidak ada pahlawan ya. Kalau di Mahajan itu tidak ada pahlawan. Di Manabuan ada pahlawan. Jadi setelah pemerintah upacara 17 Agustus menyuju langsung pahlawan tanpa pahlawan, pahlawan yang ada di pasar Ampera di Manabuan itu langsung di situ. Hampur-hampur bunga selesai kembali. Mengapa? Perjuangan mereka yang mati dan ditanam di pahlawan ini, yang sekarang kita yang menikmati perkembangan sampai hari ini. Dulu waktu itu, uang berapa? Naik kapal berapa datang berjuang mati di untuk kita di sini? Tidak ada. Orang Jawa mati-mati untuk kita. Kita orang Papua juga dong berjuang, dong mati. Kemerdekaan datang yang menikmati seluruh rakyat di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Yang begitu. Musa mati untuk kepentingan bangsa Israel. Musa mati untuk kepentingan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Wafung juga mengorbankan jasa kehidupannya sampai 95% hanya untuk kepentingan rakyat umat Tuhan yang mendiami negeri A3. Kami ada di sini melakukan ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan sehingga hamba-Mu telah diusun dari Sorong sampai tiba di sini baik pada siang hari dan malam ini kami telah mendengarkan firman Tuhan untuk menghibur menguatkan baik di bidang birokrasi pemerintahan, bidang gereja, politik, sosial, ekonomi dan kehidupan bermasyarakat. Allah melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, doa hamba-Mu, kami semua telah diselamatkan dan memberikan pengharapan yang sungguh-sungguh kepada mereka, supaya mereka yang tinggal, mereka memperoleh pengharapan dari Allah. Kami berdoa kehidupan kami di malam ini, kelayatan sampai kepada besok pagi. Tuhan, Engkau sebagai pelita untuk menerangi lingkungan ini dan kompleks ini dan rumah ini, supaya jasad hamba-Mu kami jaga dan besok pagi kami lepaskan dari tempat ini menuju klasis Aifat Jemaat Emmaus Susumuk, tempat kelahirannya, kampung halamannya. Tuhan Allah memberkati panitia yang bekerja, seluruh warga jemaat dan seluruh warga masyarakat yang berpartisipasi dan juga bekerja keras untuk menyiapkan semuanya. Allah memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk panitia Sorong sudah selesai, mereka menyerahkan tugasnya. Panitia Kampuaya Berita Aimaru, Tuhan memberkati mereka supaya semua yang mereka kerjakan dari malam ini sampai besok kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Juga kami berdoa untuk panitia sampai kepada konsumsi. Dari hari kemarin malam, pagi, siang sampai malam ini, semua yang mereka persiapkan dari tangan dan kehidupan mereka, Tuhan Engkau memberkatinya. Terima kasih. Inilah doa kami dan mohonan kami kepadamu ya Allah Bapa. Kami berdoa dan kami memohon. Amin. Rindukan selamat yang tiada semuanya, ku berseru Tuhan
penggenap dalam iman. Kamu supaya oleh kekuatan dan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai dan kita lanjutkan menyanyi ayat yang keempat. Ya, ini ada saya, Bapak Solides, Ibu Gladys Kambuaya dan bisa pulang dengan 10 juta sampai 20. Kan sih pulang paling tinggi 1 juta kalau kita 500. Yang terakhir itu kalau dari bawah sini itu yang beratus Gobang. Gobang itu apa? 25 dan 100 orang. Di tas apa namanya? Dapat dengan 100 lagi. Tapi sebelum itu bicara itu apa sebelum itu Bapak sempat ada bilang perkataan ini, jadi artinya bahwa itu urus orang Ayamaru, orang Susumu, orang Kumurke, orang Ayawasi, urus mereka baik-baik. Misalnya maksudnya ini yang urus mereka baik-baik ini seperti apa? Baru ya setelah itu baru artinya bahwa Bapak pergi bahwa nanti pasti orang yang datang ke itu menurut pemahaman saya lah. Oh jadi pasti yang di Ayamaru ini meliputi ya wilayah kayak Aitinyo Raya, Ciumases Raya, segala macam hal yang mungkin itu urus mereka ini dalam komunitas yang disebut dengan Ayamaru mungkin menurut saya begitu. Lalu yang berikutnya lagi ya Susumuk ya, artinya urus mereka yang di Susumuk ini artinya supaya mereka sama-sama supaya mungkin bisa melayani Bapak dan Keroge yang dari Kumurke, yang dari Ayawasi, supaya mungkin setelah mendengar mereka datang ya kita bantu supaya urus mereka supaya bisa pulang dengan baik. Apa lagi kecil lagi Ibu Kambuaya ini, Ibu Mate ini, dia datang ke Om itu ketua Silone ada kan itu. Jadi Om langsung minta ke ketua Silone saja. Lalu saya begitu pas datang lagi macam seperti pasukan dia datang semua di program itu. Ya. Dan saya tidak ini suatu peristiwa iman yang luar biasa bagi Bapak, karena Mama juga tuh artinya tuh raker menjelang sidang itu kan di sini. Kita juga berdoa Tuhan bahwa biar raker ini terlaksana selesai
supaya mama kalau terjadi apa-apa kita bisa bawa dan kubur di sini. Ternyata ya pikiran kita itu beda dengan pikiran Tuhan. Jadi ya di saat itu juga mama harus itu ya pergi dipanggil pulang supaya teman-teman pelayan, artinya ya istri-istri pendeta semua kan ada di sini supaya mereka bisa melihat mama juga, mengantarkan mama juga ke yang satu dan baik. Itu pun juga dengan bapak. Itu sinode juga dengan apa namanya tuh dia berdiri di depan bapak pakai toga. Jadi lengkap. Jadi kalau macam lihat tuh bahwa ya pimpinan tertinggi GKI di tanah Papua yang bisa hadir dan memberikan apa namanya kata-kata di dalam penguasa dalam doa-doa beliau tuh kami keluarga itu merasa tuh sangat apa dikuatkan lah bahwa kami punya orang tua di saat terakhir pun pergi itu pemimpin tertinggi GKI di tanah Papua bisa memberikan kehormatan yang terakhir mewakili keluarga dari Bapak Pendeta Bambong menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar GKI di tanah Papua dan khusus di Negara, Klasis Ayamaru, Klasis Aitingu dan Klasis Aifat atas semua partisipasi, atas semua dukungan dalam menyukseskan perjalanan dari Bapak. Hari ini kita akan ke Kusumuk dan selanjutnya kita akan makan. Jadi sekali lagi kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak itu kami mohon. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melepas dan menghantar jenazah almarhum Bapak Pendeta Emeritus, bersyukur kami untuk peristiwa iman yang Tuhan nyatakan di tengah keluarga besar Wafom, Isir, dan juga umat kepunyaan Tuhan yang ada di bumi A3. Tuhan telah memanggil almarhum Bapak kekasih, Bapak Pendeta Emeritus Petrus Wafom, harus kembali kepadamu, sebab engkau pemberi kehidupan bagi hamba kekasih. Kurang lebih semalam dan 1 hari jenazah ada di tengah-tengah keberadaan kami. Namun di siang hari ini ya Bapak, kami akan melepas dan mengantar jenazah almarhum Bapak kekasih menuju kampung halaman dan akan dimakamkan pada hari esok di tengah persekutuan umat Tuhan Klasis Aifat Jemaat Emmaus Susumuk. Kiranya kekuatan dan penghiburan engkau berikan kepada anak-anak, menantu cucu yang ditinggalkan baik juga, sekalian kami umat Tuhan yang merasakan buah karya pelayanan dari almarhum di tanah A3 yang engkau kasihi. Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepadamu di saat ini. Amin.